Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dengan NIM 240213100117. Saya dari kelas 2451A, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan membuat video analisis untuk ujian akhir semester yang dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Baik, langsung saja di sini saya akan menganalisis salah satu tokoh, yaitu Bakharuddin Jusuf Habibie. Bakharuddin Jusuf Habibie atau yang kita kenal sebagai B.J. Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau dikenal sebagai ilmuwan dan insinyur pesawat terbang Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi di Jerman hingga meraih gelar Diplo Engineer dan Doktor Engineer di bidang teknik penerbangan dari Technische Hochschule Eijden. Keahliannya dalam bidang teknologi dirgantara membawanya menempati posisi penting di industri penerbangan Eropa sebelum akhirnya diminta kembali ke Indonesia untuk membangun dan mengembangkan teknologi nasional. Pada tahun 1976, B.J. Habibie diangkat sebagai Direktur Utama IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Sebagai pemimpin IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Nah, beliau dikenal sangat cerdas dan visioner nih teman-teman. Selain itu beliau juga sangat detail. Nah, dalam kepemimpinan beliau sering banget menggunakan bahasa ilmiah, sehingga dalam komunikasi organisasi beliau dalam kepemimpinan terjadi kesalahan dan kekurangan dalam berkomunikasi. Bukan berarti beliau tidak mampu dalam berkomunikasi, akan tetapi karena gaya berpikir beliau itu bahasanya terlalu tinggi terlalu tinggi dan terlalu teknis, karena beliau sering memakai istilah bahasa aeronautika, matematika, dan bahasa teknologi tingkat tinggi, sehingga pesan yang beliau sampaikan kepada staf administrasi atau pegawai dan pegawai non teknis lainnya itu tidak tersampaikan dengan benar. Kenapa? Karena mereka tidak memahami apa yang beliau sampaikan. Salah satu penyebabnya yaitu karena beliau menggunakan bahasa yang terlalu teknis dan terlalu tinggi bagi staf administrasi dan pegawai non teknis lainnya. Nah, tidak hanya itu, beliau juga terlalu cepat dalam berpikir. Beliau sering memberikan instruksi dalam waktu singkat sehingga terjadi communication overload antara bawahan. Nah, jadi bawahan itu tuh kadang juga bingung bagaimana cara menentukan prioritas dan kadang salah memahami maksud sebenarnya. Kemudian gaya komunikasi beliau yang cenderung top down. Mungkin karena beliau ini seorang ilmuwan yang mana terbiasa bekerja secara mandiri dengan data dan logika, sehingga beliau itu terbiasa mengambil keputusan sendiri. Nah, dalam organisasi besar begini nih, hal ini membuat bawahan itu kurang berani memberikan masukan, sehingga terjadi miscommunication antara pemimpin dan pelaksana. Secara keseluruhan, kekurangan komunikasi yang muncul pada kepemimpinan beliau itu bukan berasal dari kelemahan personal, melainkan karena gaya komunikasi beliau sebagai ilmuwan. Jadi, komunikasi organisasi itu membutuhkan bahasa yang sederhana, penyampaian yang terstruktur, dan adanya ruang diskusi serta koordinasi dengan berbagai pihak. 95 mengenang 50 tahun Indonesia merdeka, kita membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita sama seperti orang Jerman dan yang lain, bisa juga membuat pesawat terbang komersial. Saya membuat industri strategis itu bukan ide saya, ide bangsa Indonesia yang dicetuskan oleh Bung Karno. Saya itu diindoktrinasi. Waktu pesawat terbang itu terbang, saya plong karena indoktrinasi yang saya yakin saya harus laksanakan itu setelah saya berikan kepada bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.